Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai mempelajari pelajaran matematika wajib untuk kelas 6 atau 12 IPA, IPS, dan MAK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data. Ukuran letak data. Nilai tengah dari 50% data yang kurang dari sama dengan median, artinya di sebelah kiri median itu nilai tengah ya, disebut sebagai kuartil bawah dengan simbolnya Q1. Dan nilai tengah dari 50% data lebih dari sama dengan median yang terletak di sebelah kanan disebut kuartil atas dengan simbolnya Q3. Contoh, tentukan median, kuartil bawah, dan kuartil atas dari set atau kumpulan data berikut ini. Yang pertama kita jawab yang A. Untuk menjawab soal seperti ini, jangan lupa ya, kalian harus mengurutkan mulai data terkecil sampai dengan data terbesar. Kalau kalian perhatikan di soal, ini angkanya masih tidak berurutan ya. Jadi tahapan pertama untuk menentukan ukuran letak data, kamu harus mengurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, secara langsung sebenarnya bisa kalian mengetahui letak data tersebut dengan cara, coba nih kalian hitung banyaknya data pada soal yang A itu kan ada 9 ya, 9 data atau 9 angka. Jadi hitung bareng-bareng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari 9 data ini kita bagi 2. Jadi kalau ada 9 angka kita bagi 2 sama besar, maka angka yang terletak di tengah-tengah itu adalah angka atau data kelima. Yaitu angka berapa nih? Angka 8 ya. Jadi angka atau data kelima inilah yang disebut sebagai nilai tengah, atau nama lainnya adalah median, atau disimbolkan dengan Q2. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan Q1 caranya sama. Tapi kita membagi datanya mulai dari paling pertama atau data terkecil sampai dengan data sebelum mediannya. Karena ini angkanya sudah termasuk median ya. Jadi untuk menentukan Q1 mulai dari data terkecil sampai sebelum median, yaitu sampai 8 yang ini. Oke. Nah, kalau kalian hitung di sini ada 4 angka, yaitu angka 2 nih, 1, 2, 3, 4. Nah, dari keempat angka ini atau data ini kalian cari di mana letak data tengah-tengahnya ya, data tengah atau nilai tengahnya. Nah, caranya sama kayak tadi, kalian bagi 2 sama rata, kanan kiri dibagi menjadi 2 bagian sama rata. Jadi dari keempat data ini nilai tengahnya atau tengah-tengahnya berada di antara 5 dan 7. Nah, maka disinilah letak dari Q1 yang merupakan simbol dari kuartil bawah. Selanjutnya sama, untuk menentukan Q3 berarti kita ambil dari sebelah kanan setelah median. Oke. Nah, otomatis angkanya itu harus dimulai dari 12 ya. Angka 8 tidak termasuk karena dia sudah merupakan nilai dari median. Nah, untuk menentukan Q3 atau kuartil atas, kita mulai pembagian angkanya dari angka 12 ini ya, dari data dengan nilainya 12 ini, yaitu sama aja sih sebenarnya, tinggal dibagi rata dari 12 sampai ke akhir yaitu 20. Jadi ada berapa angka di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Nah, dari 4 data ini kita bagi rata kanan kiri sama banyak. Berarti tengah-tengah dari data ini terletak di antara 15 dan 17. Nah, inilah yang merupakan letak dari
Q3 atau kuartil atas. Dan ada cara lain sebenarnya untuk mengetahui letak dari median, kuartil bawah, dan kuartil atas dan nilainya, yaitu dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi jika Q1, maka untuk mencari letak data dari Q1, rumusnya adalah 1/4. Oke? Atau bisa juga secara umum diganti, ini rumusnya adalah I/4, karena yang kita cari adalah kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian ya. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Jadi selalu per 4. Satunya dari mana? Satunya karena kita mencari Q1, jadi 1/4 dikali N plus 1. Nah, N ini adalah jumlah dari banyak datanya. Ada berapa angka di sini? Kita jawab yang A ya. Nah, kan ada 9 angka. Jadi N-nya diganti 9. 9 plus 1. 1 itu udah dari rumusnya ya. Jadi 9 tambah 1, 10 dibagi 4. 10/4 sama dengan 2,5 atau 21/2. Jadi intinya letak kuartil bawah atau Q1 itu terletak pada data kedua setengah, 2,5. Nah, ini data pertama, data kedua, dan data 2,5 sekitaran di sini ya, di sekitar ini. Oke, nah letaknya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita mau cari berapakah nilainya. Untuk mencari nilai Q1, rumusnya adalah 5. 5 ini dari mana? 5 ini berasal dari data sebelum letak Q1 ya. Dan kemudian 1/2 ini berasal dari angka yang terdapat pada letak data Q1. Tadi kita dapatkan kalau Q1 itu terletak pada data kedua 1/2 atau 2,5 atau 2,5 ya. Nah, jadi setengahnya berasal dari sini, 1/2. Oke. Kemudian dikalikan dengan 7. 7 ini adalah data setelah Q1 dikurangkan dengan 5 sama kayak yang depan, data sebelum Q1. Nah, kemudian 7 kurang 5, 2. 2 kali 1/2, 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. Kemudian Q2 atau median. Kita cari letaknya dulu. Untuk mencari letak data Q2 atau median, rumusnya sebenarnya 2/4. Karena median itu kan nilai tengah ya. Jadi 2/4 aslinya. Awalnya seperti itu, tapi disederhanakan menjadi setengah. Yang kita cari, ingat, kuartil. Kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Jadi bawahnya selalu per 4. Nah, 2-nya dari mana? 2-nya karena Q2. Jadi 2/4 disederhanakan menjadi setengah. Boleh dipakai yang ini aja ya. Jadi 1/2 dikali N plus 1. N-nya merupakan banyak data. Jadi 9. Setengah dikali 9 plus 1. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, dengan demikian kita dapat nih nilai atau kita dapat letak dari Q2 atau median itu terletak pada data kelima. Nah, kalau ini kan sudah jelas nih, merupakan data kelima. Jadi kita nggak usah pakai rumus seperti ini ya. Langsung kita dapatkan nilai Q2 itu sama dengan 8. Tinggal dicari aja dari urutan angka ini mana yang urutan kelima atau data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi data kelimanya adalah 8. Langsung. Kemudian Q3 atau kuartil atas, cara mencarinya 3/4. Ingat, karena kuartil jadi selalu per 4. Atasnya 3 karena yang kita mau cari adalah Q3. Jadi 3/4 dikali N plus 1. Caranya seperti ini sama 9 tambah 1, 10 kali 3 dibagi 4. Hasilnya adalah 7,5. Data ke 7,5 diurutkan dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7. 7,5 berarti sekitaran di sini ya. Terletak di sini Q3-nya. Nah, dengan demikian karena dia letaknya desimal seperti ini sama dengan Q1, maka untuk mencari nilai Q3 kita harus menggunakan rumus sama dengan Q1. Jadi Q3 sama dengan 15
Nah, 15-nya ini berasal dari data sebelum Q3 ditambah 1/2 sama kayak tadi. 1/2 ini adalah nilai pecahan dari letak data Q3. Tadi Q3 kita dapatkan letaknya itu terletak pada data ke 71/2. Jadi karena ini 71/2, maka 1/2-nya itu dijadikan atau diletakkan di depan perkalian ini. Oke. Nanti kalau kamu hitung pakai desimal pun sama. Ini kan kalau dibagi 30 bagi 4 jadi 7,5. Nah, di sini boleh pakai desimal. Jadi yang dipakai itu angka atau bilangan desimalnya ya. 7,5. Bilangan desimalnya itu kan 0,5. Jadi di sini 0,5. Dikali 17. 17 ini adalah data setelah Q3 dikurang 15 data sebelum Q3. Kemudian dia dikurangkan 2 dikali setengah 1 ditambah 15 hasilnya 16. Jadi kesimpulannya, kuartil bawah atau Q1 sama dengan 6, median atau Q2 sama dengan 8, dan kuartil atas atau Q3 sama dengan 16. Untuk bagian atau soal yang B, sama seperti tadi, kita urutkan data dari yang paling kecil sampai dengan data terbesar. Kemudian kalau memakai cara langsung boleh di sini, jadi kita tinggal bagi. Untuk mencari Q2 atau nilai tengah atau median, kita bagi keseluruhan data menjadi 2 bagian sama besar. Nah, di sini jumlah datanya itu ada 8. Genap ya. Nah, kalau jumlah datanya 8, maka nilai tengahnya itu terletak di antara 2 data. Yaitu di sini angkanya adalah 36 dan 40. Di sini adalah letak dari Q2. Nah, kemudian untuk mencari Q1 sama seperti tadi, angkanya itu 36-nya termasuk ya, termasuk bagian yang kita mau cari. Jadi mulai untuk mencari Q1 itu angkanya dimulai dari 25 sampai dengan 36 ya. Kemudian titik tengahnya atau nilai tengah di antara keempat data ini terletak di sini ya, di antara 30 dan 34. Di sinilah letak Q1. Kemudian untuk mencari Q3 berarti kita mulai ambil data dari 40 sampai dengan terakhir 52. Maka ini juga bisa terlihat letak Q3-nya itu di tengah-tengah keempat data ini, yaitu terletak di antara angka 47 dan 48. Kemudian untuk mencari Q1 sama seperti tadi, data ke 1/4, satunya berasal dari sini ya, perempat, karena Q yang kita cari atau kuartil dibagi menjadi 4 bagian, jadi 1/4 dikali N plus 1. N-nya 8 tambah 1, 9. 9/4. Nah, 9/4 itu sama dengan 21/4. Oke, 9 bagi 4 ya. Nah, kemudian karena ini desimal, letaknya desimal, kita cari nilainya dengan menggunakan rumus yang tadi sama aja. Nah, letak data kedua 1/4 di mana? Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga. Berarti data kedua 1/4 itu sekitar atau di antara data ke-30, data dengan nilainya 30 dan data dengan nilai di sini berapa? 34. Jadi Q1 sama dengan 30 berasal dari data sebelum Q1 ditambah 1/4. Ini merupakan bilangan pecahan ya yang didapatkan dari letak data Q1. Letak data Q1 itu terletak di data kedua 1/4. Ingat, yang kita ambil itu cuma pecahan di belakangnya aja. Jadi 1/4 dikali 34 data setelah Q1 dikurang 30 data sebelum Q1. Nah, kemudian setelah dikurangkan, dikalikan dan ditambahkan, hasilnya adalah 31. Nah, Q2 itu sama dengan 36 diambil dari data data yang terletak sebelum Q2 ditambah setengah. Oke, setengah. Ini ada perhitungannya tapi Ana belum tulis di sini. Jadi setengahnya itu sama kayak tadi ya, bilangan pecahan yang merupakan petunjuk dari letak data Q2. Oke, dikali 40 dikurang 36. Hasilnya adalah 38. Selanjutnya Q3 sama kayak tadi. Q3 rumusnya adalah 3/4 karena 3-nya diambil dari sini, perempat karena yang kita cari adalah kuartil. Jadi selalu perempat dikali N plus 1, hasilnya adalah 27/4. N-nya nanti diganti dengan jumlahnya banyaknya data ya. Ada 8.
Jadi 8 tambah 1 kali 3 bagi 4, 27/4. Nah, ini disederhanakan atau dirubah ke dalam pecahan campuran menjadi 63/4. Dengan demikian Q3 nya sama dengan 47, yang ini, ditambah 3/4 berasal dari sini, atau kamu mau pakai desimal juga boleh, yaitu 0,75 ya, dikali 48 dari sini, dikurang 47 dari yang sebelumnya. Hasil perkaliannya dan penjumlahannya adalah 47,75. Dengan demikian selesai tentang data, mencari ukuran letak data tunggal ya, kuartil lebih tepatnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kuartil data berkelompok. Untuk kuartil data berkelompok, rumus yang digunakan ada 3 seperti ini. Ini gampang untuk diingatnya. Yang berubah atau berbeda itu cuma bagian depan sini aja ya. Jadi ini kebalik ya urutannya. Jadi Q1 sama dengan L1 ditambah C dikali 1/4. Kenapa 1/4? Karena yang kita cari Q1. Jadi satunya berasal dari ini, angka di samping Q, per 4 karena yang kita cari kuartil, dikalikan dengan N dikurang F kapital 1 dibagi dengan F kecil 1. Nah, ini masing-masing ada keterangannya. L kapital itu adalah tepi bawah kelas kuartil bawah Q1. C ini adalah panjang kelas atau lebar kelas. N adalah jumlah frekuensi. F kapital 1 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah atau Q1. Nah, kemudian F kecil ini adalah frekuensi kelas kuartil yang kita cari. Jadi disesuaikan ya. Kalau F kapital berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. F kecil berarti frekuensi pada kelas kuartil. Nah, ini cuma berganti angka aja. Jadi kalau Q2 kita makainya 1/2N atau 2/4 ya. 2/4N sama aja. Kalau Q3 yang kita pakai adalah 3/4N, cuma berubah di sini aja. Oke, kita masuk ke dalam contohnya. Di sini disajikan tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, di tabel ini diketahui jumlah kelasnya itu ada 6 kelas dengan interval yang tersedia dan jumlah frekuensinya juga sudah disajikan. Umumnya soal itu tidak terdapat 3 kolom seperti ini ya. Jadi hanya 2 kolom, yaitu kolom pertama interval dan kolom keduanya tentang frekuensi. Ini biasanya kita bikin sendiri. Oke. Nah, selanjutnya jawab ya, ini abaikan dulu tanda panahnya. Yang kita cari di sini adalah semua kuartil. Tapi di sini hanya perwakilan aja ya. Nah, kemudian tahapan pertama untuk mencari kuartil sama kayak tadi, kita cari dulu letaknya. Letak kuartilnya di mana? Rumusnya pun masih sama aja. Kalau Q1 berarti 1/4 dikali N plus 1, mau data tunggal, data kelompok, berarti untuk mencari letak kuartil ya gini aja, rumusnya sama ya. N-nya itu adalah jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensi kamu jumlahin semuanya itu sebanyak 40 ya. Oke, 40 tambah 1, 41 dibagi 4, hasilnya 10,25. Jadi, data ke 10,25 ini merupakan letak dari Q1. Nah, Q1 berarti letaknya itu terletak di kelas kedua. Kenapa? Karena berdasarkan frekuensi kumulatif yang didapatkan, kamu lihat di sini. Di kelas pertama itu adalah data yang terletak dari data pertama sampai data ketiga. Ini maksimumnya ya. Di kelas kedua, ini adalah data-data yang terletak di urutan keempat sampai maksimumnya adalah 12. Kemudian di kelas ketiga adalah data yang terletak dari setelahnya, 13 setelah dia ya. 13 sampai data ke-16. Kemudian di kelas keempat adalah data yang terletak di urutan ke setelah ini, 17 sampai 26. Data di kelas kelima adalah data yang terletak di urutan ke-27 sampai 29. Dan data di kelas terakhir adalah data yang terletak di urutan ke-30 setelah dia ya, sampai dengan data ke-40. Maka ketika kita dapatkan di sini letak Q1 terletak pada data ke 10,25,
Maka berarti letak Q1 itu berada di kelas kedua. Nah, di sini. Karena di sini angka 26 sampai 30 ini adalah data-data yang terletak di urutan keempat sampai dengan ke-12. Oke, letak kuartil satunya kita sudah dapatkan berada di kelas kedua. Selanjutnya kita menentukan nilai dari Q1. Untuk menentukan nilai dari Q1 berarti kita menggunakan rumus yang di slide sebelumnya ya. Ini rumusnya Q1 sama dengan L1 tambah C dikali 1/4N dikurang F kapital 1 dibagi F kecil 1. Nah, kemudian perhitungannya seperti ini. Interval kuartil bawah atau Q1 terletak pada interval ke-26 antara ya. Dimulai dari 26 sampai dengan 30 berarti di kelas kedua ini. Dengan demikian N-nya kita dapatkan dari data ini, N-nya sama dengan 40 jumlah frekuensi ya. L1 itu adalah tepi bawah kelas kuartil 1. Ini kan kelas kuartil 1. Tepi bawahnya lihat angka paling kiri ini, 26 harus dikurangi 0,5. Jadi 25,5. Oke, F kecil 1 ini sama dengan 9. Kenapa? Karena F kecil ini adalah simbol frekuensi kelas kuartil 1. Frekuensi kelas kuartil 1 yaitu 9. Kemudian F kapital 1 ini adalah simbol frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1. Ini kelas kuartil 1, frekuensi kumulatifnya 12, tapi yang diminta adalah sebelumnya. Berapa angkanya? 3, maka di sini 3. Dan C sama dengan 5. Lebar kelas ya, kamu hitung aja. Dari 21 sampai 25 atau 26 sampai 30 itu ada berapa banyak angka? Pasti ada 5 di sini. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan ke rumus. Q1 ditulis ulang, L1 diganti dengan 25,5 ditambah C diganti C-nya 5 ya. Buka kurung 1/4N, 1/4 dikali N, N-nya 40 tadi dikurangin dengan F kapital 1, frekuensi kumulatifnya tadi dapatkan 3 dibagi dengan frekuensi kelas kuartil 9. Oke. Kemudian 1/4 dikali 40 sama dengan 10 dikurang 3, 7, jadi 7/9 dikali 5, 35/9 ditambahin dengan 25,5. Hasilnya adalah 29,39. Jadi nilai Q1 atau kuartil bawah adalah 29,39. Selanjutnya kita mencari nilai dari Q2 atau median. Nah, untuk median rumus yang digunakan seperti ini ya. Kemudian tahapan pertama selalu cari letak. Letak Q2 berarti rumusnya sama kayak yang tunggal, 1/2 dikali N plus 1 dengan N-nya adalah 40 jumlah seluruh frekuensi dikalikan ditambahkan dengan 1 dikali setengah hasilnya adalah 20,5. Nah, dengan demikian kesimpulannya letak data Q2 itu terletak pada data ke-20,5. Data ke-20,5 itu berada pada kelas keempat. Oke. Kenapa kelas keempat? Lagi-lagi ya, karena kelas keempat ini adalah kelas yang terletak datanya dimulai dari data ke setelah 16, 17 sampai dengan mentok maksimum data ke 26. Oke, berarti data ke 20,5 ya ada di sini. Di kelas keempat. Inilah letak Q2. Letak sudah dapat, cari nilainya. Untuk mencari nilai, kita tentukan N-nya lagi 40, L2-nya tepi bawah kelas kuartil 2. Tepi bawah, lihat angka ujung, 36 dikurang 0,5, 35,5. F2, F kecilnya. Ini adalah frekuensi biasa di kelas kuartil 2 yaitu 10. F kapital, frekuensi kumulatif sebelum Q2 yaitu 16. C-nya 5 lebar kelas. Tinggal dimasukin ke rumusnya, jadi Q2 sama dengan L 35,5 ditambah C sama aja 5 dikali setengah N-nya 40, F kapitalnya 16, F kecilnya 10. Dioperasikan dapat hasilnya adalah 37,5. Ini adalah nilai dari Q2. Q3 pun sama seperti ini tahapan mencarinya, cuman nanti di sini rumusnya bukan 1/2, bukan 1/4 ya, tapi Q3 sama dengan 3/4 N plus 1. Seperti itu. Oke, contoh selanjutnya itu mencari
sama seperti tadi, median, kuartil bawah, dan kuartil atas, tapi sekarang datanya tidak berbentuk atau tidak disajikan dalam interval ya, dalam tabel distribusi frekuensi, tapi tidak mempunyai interval seperti ini. Nah, caranya sama aja. Oke, di sini sudah disajikan langsung, sebenarnya ada isinya, tapi di sini mau jelaskan. Untuk mencari Q1 tahapan pertama sama kayak tadi, cari letaknya dulu. Letaknya rumusnya seperti ini. N-nya sama dengan 100 ya. Dapatnya dari mana? Kamu jumlahin semuanya nih. Frekuensinya dijumlahkan, hasilnya ada 100. Ditambahkan 1 dibagi 4, hasilnya 25,5. Dengan demikian letak Q1 itu terletak pada data ke 25,5 ya. Ini salahnya. Terletak pada data ke 25,5. Nah, data ke 25,5 itu terletak pada kelas keempat. Oke. Jadi setelah bikin atau dapat tabel seperti ini, jangan lupa kamu buat frekuensi kumulatif. Ini sudah dipelajari di awal ya. Frekuensi kumulatif kurang dari. Oke. Jumlahin nih, di awal 3 ditambah 7 jadi 10, tambah lagi 9 jadi 19, dan seterusnya. Nah, di sini Q1 kita sudah tandain, ini adalah letak dari kuartil bawah atau Q1. Oke, Q1-nya terletak di kelas keempat. Nah, selanjutnya berapa nilainya? Karena di sini datanya tidak dalam bentuk interval, maka nilainya bisa kita dapatkan langsung. Nilai Q1 itu langsung kita dapatkan adalah 46 ya. Selanjutnya Q2. Q2 rumusnya sama, untuk mencari letaknya seperti tadi. Tahapan pertama selalu cari letak. Letaknya di sini 1/2 ya, karena Q2. Jadi 101 dibagi 2 hasilnya 50,5. Jadi data 50,5 ini terletak di kelas ke-6. Kelas ke-6 itu yang ini. Nah, kenapa di kelas ke-6? Karena di kelas ke-6 ini datanya adalah data-data yang dimulai dari urutan ke, setelah ini ya, 48 sampai dengan ke 65. Otomatis data ke 50,5 adanya di sekitar sini. Nah, sekarang letaknya sudah ada, tinggal mencari nilainya. Nilai Q2 langsung, karena dia tidak memakai interval, maka untuk menentukan nilai dari Q2 kita langsung lihat ke depan. Hasilnya adalah 48. Kemudian Q3, mencari letak Q3 rumusnya adalah 3/4 dikali N plus 1. Hasilnya adalah 75,75. Letaknya sudah dapat. Nah, sekarang kita tentukan lagi data ke 75,75 itu berarti terletak di kelas ke-7. Nih ya. Karena di kelas ke-7 ini dimulai dari data ke-66 setelah ini sampai data ke-89. Otomatis data ke-75,75 terletak di kelas ke-7. Dengan demikian kita peroleh ya nilai Q3 sama dengan 49. Oke, pembahasan selanjutnya tentang desil. Desil yang pertama kita pelajari adalah desil data tunggal. Desil data tunggal dapat dicari dengan menggunakan rumus ini. Tahapan pertama pasti mencari letak. Mencari letak rumusnya sama aja kayak kuartil, tapi kalau kuartil itu dibagi 4 karena membagi menjadi 4 bagian ya kalau kuartil itu. Tapi kalau desil karena membagi data menjadi 10 bagian, makanya dia pernya itu angka 10 karena 10 bagian. Desil, desi 10. Oke, mencari letak desil atau D ke I rumusnya seperti ini, sama dengan kuartil, hanya angka bawahnya aja yang berbeda. Contohnya, hitunglah nilai desil kedua dan desil keempat dari kelompok data berikut. Yang A ya, ini datanya masih ngacak, jadi kita urutkan dari yang paling kecil sampai ke paling besar. Kemudian letak dulu kita cari. Nah, yang kita cari di sini adalah desil kedua, berarti kita tahapan pertama adalah cari letak desil kedua dengan rumus yang tadi ya. Jadi di sini 2 berarti depannya 2 dikali 11, ini N ya, N plus 1, jadi N-nya itu banyak datanya, ada 11 data, ditambah 1 dibagi 10, kenapa? Karena dia desil, jadi per 10. Nah, kemudian hasilnya adalah 2
dikali 1,2. Di sini 2-nya turun ya. Kemudian 11 tambah 1 itu kan 12. 12 dibagi 10, 1,2. 2 dikali 1,2 hasilnya adalah 2,4. Ini letak desil kedua. Desil kedua terletak pada data ke 2,4. Selanjutnya, kita cari nilai dari desil kedua. Untuk mencari nilai desil kedua, sama aja kayak tadi deh. Nih, jadi 1 berasal dari mana? Nih, perhatikan. Letaknya adalah 2,4. Berarti ini data pertama, data kedua. Ini data ketiga, otomatis berada di antara 1 dan 2 ya. Ini adalah letak data ke 2,4. Nah, selanjutnya 1 ini berasal dari data sebelum desil kedua ditambah 4/10. Kenapa? Karena di sini desimalnya adalah 0,4 ya. Caranya sama kayak tadi. 0,4 itu kan 4/10. Kamu pakai 0,4 pun sama aja, nggak apa-apa. Dikali 2, kenapa? Karena tadi desil kedua letaknya di sini di antara 1 dan 2. Jadi 2 berasal dari data setelah desil kedua dikurang 1 data sebelum desil kedua. Oke, 2 dikurang 1, 1 dikali 4 dibagi 10 hasilnya 0,4 ditambah 1 sama dengan 1,4. Jadi nilai desil kedua adalah 1,4. Selanjutnya, letak desil keempat. Letak desil keempat sama kayak tadi, tapi depannya aja diganti 4 ya. Nah, 4 berarti di sini 4 dikali 11 didapatkan dari jumlah data ditambah 1 dibagi 10 hasilnya adalah 4,8. Nah, selanjutnya data ke 4,8 yang mana? Nih, lihat. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Dan ini data kelima. Otomatis 4,8 itu terletak di antara 2 dan 3. Oke. Nah, kemudian nilai dari desil keempat diperoleh dari 2. 2 ini berasal dari nilai sebelum desil keempat ditambah 8/10, bentuk desimal dari letak data tadi 0,8. 0,8 itu sama dengan 8/10 dikali 3 data setelah desil keempat dikurangin dengan 2 data sebelum desil keempat. 3 kurang 2, 1 dikali 8 dibagi 10 tambah 2 hasilnya adalah 2,8. Jadi nilai desil keempat adalah 2,8. Untuk bagian yang B sama seperti yang A ya. Tahapan pertama kalian harus mencari letak desilnya dulu. Nah, letak desil keempat itu sama dengan data keempat. Ini seharusnya 4 ya, salah ini. Dikalikan jumlah data. Di sini ada 14 ditambah 1 selalu per 10 karena yang kita cari adalah desil, jadi harus per 10. Nah, 14 tambah 1 15 dibagi 10 1,5. 1,5 dikali 4 hasilnya adalah 6. Jadi letak desil keempat itu terletak pada data ke-6. Karena letak datanya itu merupakan bilangan bulat, maka untuk mencari nilai dari desil keempat kita tidak perlu menggunakan rumus lagi ya. Langsung aja kalian hitung data ke-6 dari deretan angka yang ada pada soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah data ke-6. Dengan demikian, nilai dari desil keempat adalah 14. Kemudian desil kedua, sama ya, kita cari letaknya lagi. Letak desil kedua itu sama dengan 2, karena dia 2 di sini ya. Karena yang kita mau cari adalah desil kedua, maka di sini 2 dikali 14 jumlah data ditambah 1 per 10. 14 ditambah 1 dibagi 10 hasilnya 1,5 dikalikan dengan 2, turun aja dari atas, hasilnya adalah 3. Jadi letak desil kedua itu terletak pada data ketiga. Sama seperti yang tadi, untuk mencari nilai dari desil kedua kita tidak perlu lagi menggunakan rumus, langsung dihitung urutan angka ketiga yang terdapat pada soal. Jadi kita hitung dari awal ya. Ini data ke-1, data kedua, data ketiga.
Dengan demikian nilai dari desil kedua adalah 11 karena 11 ini terdapat pada urutan ketiga dari data yang tersedia. Desil data berkelompok. Apabila data yang akan dicari desilnya adalah data berkelompok, maka kita menggunakan rumus ini untuk mencari nilai dari desil tersebut. Ini sebenarnya kalau kalian perhatikan sama dengan rumus yang kita gunakan, hampir sama ya, dengan rumus yang kita gunakan pada saat mencari kuartil. Hanya saja angka di bawah tanda per ini bukan 4 tapi 10, karena yang kita mau cari adalah nilai dari desil ya, jadi harus per 10. Kalau kuartil dia per 4, bedanya cuma di sini aja, yang lainnya semuanya sama. Contoh, hitunglah desil kelima dari data yang tersedia. Tahapan pertama, kita harus selalu mencari letak desil kelima, berarti rumusnya sama ya. Di sini cuma diganti angka 5, jadi 5 karena dia yang kita cari itu adalah desil kelima, jadi 5 di sini dikalikan dengan n-nya itu jumlah frekuensi. Di sini jumlah frekuensinya semuanya adalah 40 ditambah 1 per 10 karena desil berarti dibagi 10. Nah, hasilnya adalah 20,5. Dengan demikian data ke 20,5 ini merupakan letak dari desil kelima, dan data ke 20,5 ini terletak di kelas keempat. Nah, untuk mengetahuinya sebenarnya kita harus membuat dulu kolom yang berisi frekuensi kumulatif ya. Ini sudah kita pelajari. Jadi di kelas pertama di sini isinya 3, kemudian kelas kedua di sini 12, dari 3 tambah 9 ya, 12 karena ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari, dan seterusnya sampai akhir itu jumlahnya adalah 40. Nah, dengan demikian kita dapatkan di sini data ke 20,5 itu terletak di kelas keempat. Nah, seperti Ana sudah jelaskan di awal tadi, kalau kita lihat di sini kan angkanya 26 sebenarnya. Tapi ini maksudnya adalah di kelas keempat ini datanya itu mulai dari data ke-17. Jadi setelah ini ya, maksimum di kelas ketiga itu kan data ke-16. Nah, data di kelas keempat berarti mulai dari data ke-17 sampai dengan data ke-26. Dengan demikian data ke-20,5 berarti berada di kelas keempat. Ini kelas keempat. Selanjutnya kita mencari nilai dari desil kelima. Tapi sebelum mencari nilai kita tentukan dulu nih nilai-nilai dari n ya. Di sini n sama dengan 40 karena jumlah keseluruhan frekuensinya adalah 40. L ini adalah tepi bawah kelas desil kelima. Pokoknya L itu tepi bawah, disesuaikan. Jika pertanyaannya desil kelima, berarti L5 ini adalah tepi bawah kelas desil kelima. Dilihat dari batas bawahnya yaitu 36, tinggal dikurangin 0,5. Jadi jawabannya 35,5. F kapital. Nah, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas desil kelima. Jadi hasilnya 16. Sebelumnya yang ditanyakan ya. Kemudian F kecil ini adalah frekuensi, simbol untuk frekuensi kelas desil kelima. Frekuensi kelas desil kelima yaitu 10. Oke, C ini adalah lebar kelas. Dihitung dari 36 sampai 40 ada berapa banyak angka. Nah, di sini angkanya kita sudah dapatkan ya, 5. Dicaca aja satu-satu. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu kan L ya. L 35,5 ditambah C dikali. Karena dia 5 berarti I-nya diganti 5. 5 per 10. 10 karena dia desil. Dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil kelima
dibagi dengan frekuensi kelas desil kelima, 10. Oke, tinggal dioperasikan. 5 kali 40 bagi 10 dikurang 16, hasilnya adalah 4/10 dikali 5 ditambah 35,5 sama dengan 37,5. Jadi kesimpulannya, nilai desil kelima yang kita dapatkan adalah 37,5. Selanjutnya persentil. Persentil adalah suatu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Persen ya, ingat per 100. Persentil terdiri dari persentil pertama, persentil kedua, sampai dengan persentil ke-99. Untuk persentil data tunggal, kalau kalian perhatikan pada saat mencari letak sama rumusnya, tapi pernya ini angka di bawah per itu diganti 100 karena persen, jadi harus dibagi 100. Kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100. Kemudian persentil data berkelompok. Nilai persentil untuk data berkelompok ditentukan dengan rumus seperti ini. Sama juga ya, pada saat mencari kuartil, kemudian desil, dan terakhir ini adalah tentang persentil data berkelompok. Rumus yang kita gunakan itu sebenarnya hampir sama, hanya angka di bawah pernya aja yang membedakan. Nah, sekarang dia dibaginya dengan angka 100 karena kita mau menyelesaikan masalah tentang persentil. Contoh, tentukan persentil ke-65 dari data yang tersedia. Tahapan pertama, kita harus mengurutkan data. Nah, dari data ini kita dapat ketahui nilai N atau banyaknya data itu adalah 15, banyaknya angka. Nah, kemudian lagi letak dari persentil ke-65. Ini tahapannya sama seperti mencari kuartil, desil, kemudian ini persentil. Tahapannya sama ya. Jadi kita harus mencari letaknya. Setelah mencari letak, baru kita bisa mencari nilainya. Nah, letak persentil ke-65 itu sama dengan 65 berasal dari sini dikalikan N plus 1, N-nya 15, banyaknya angka ada 15, ditambah 1 selalu per 100 karena yang kita mau cari adalah persentil ke-65. Selanjutnya kita mencari nilai dari persentil ke-65. Nah, ini baru disajikan rumusnya ya. Nah, untuk yang sebelum-sebelumnya kita tidak menggunakan rumus, langsung masuk ke angka. Nah, di sini baru dijelaskan tentang rumusnya. Karena tadi pada saat mendapatkan letak, kita mendapatkan nilai 10,4, maka untuk mencari nilai dari persentil ke-65, data yang kita gunakan di sini adalah data ke-10. Berasal dari mana? Berasal dari angka ini ya, 10. Atau seperti cara kita tadi, 10,4 itu terletak pada data yang terletak di antara data ke-10 dan data ke-11. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti letak persentil ke-65 itu terletak di antara angka 7 dan 8 ya, di antara data ke-10 dan data ke-11. Oke. Nah, makanya di sini yang kita ambil adalah X10, jadi data sebelum persentil ke-65 ditambah dengan 0,4 bentuk desimal dari letak data, jadi desimalnya kita ambil, kemudian dikalikan dengan X11, artinya data setelah persentil ke-65. Ingat ya, tadi persentil ke-65 terletak di antara data ke-10 dan ke-11, jadi 11-nya berasal dari
data yang terletak setelah persentil ke-65 dikurangkan dengan data yang terletak sebelum persentil ke-65, yaitu X10. Kemudian X10 tadi kita sudah dapatkan ya, 7 data ke-10 maksudnya, ditambah 0,4 turun, X11 maksudnya adalah data ke-11 yaitu 8, dikurangkan dengan data ke-10 yaitu 7. 8 kurang 7, 1 dikali 0,4 ditambah 7, hasilnya adalah 7,4. Jadi nilai persentil ke-65 adalah 7,4, terletak di antara 7 dan 8, dan nilainya itu adalah 7,4. Contoh yang terakhir, diketahui data sebagai berikut. Nah, pertanyaannya adalah tentukan P30, artinya persentil ke-30 dari data kelompok. Caranya yang pertama kita harus mencari letak P30 karena pertanyaannya tentang persentil ke-30. Rumusnya mencari letak sama dari awal sampai akhir, mau data tunggal, data kelompok, rumusnya seperti ini. Jadi 30 dikali N plus 1 dibagi 100 karena persentil, 30 ini 50 merupakan jumlah frekuensi, ditambah 1 dibagi 100 hasilnya adalah 15,3. Nah, dengan demikian persentil ke-30 terletak pada data ke-15,3. Nah, di sini dituliskan data tersebut berada di kelas kedua. Untuk mengetahui ini, kita harus buat kolom yang berisi frekuensi kumulatif. Oke, kurang dari nih ya, frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian kalian lihat di sini nih, manakah letak data ke-15,3? Bisa kalian lihat langsung ya. Data 15,3 itu terletak di kelas kedua yang ini. Oke, karena di sini merupakan data yang dimulai dari data ke-6 sampai data ke-19. Dengan demikian, nilai dari persentil ke-30 sama dengan ini rumusnya ya. Kita masukkan L, tepi bawah kelas persentil ke-30. Tadi persentil ke-30 ada di kelas kedua. Berarti tepi bawahnya ini, kelas batas bawahnya 50, tepi bawahnya berarti dikurangkan dengan 0,5, hasilnya 49,5, ditambah C, lebar kelasnya 50 sampai 59, banyak angkanya atau lebarnya adalah 10, dikalikan dengan 30 per 100 karena persentil ke-30 yang kita mau cari, dikali N, N-nya itu adalah 50, jadi 30 kali 50 bagi 100 hasilnya 15, dikurang F30, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-30. Ini tadi kelas persentil ke-30. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? 5, makanya di sini 5. Kemudian per frekuensi kelas persentil ke-30. F kecil itu frekuensi biasa ya. Frekuensi biasanya berapa? Kelas persentil 14. Oke. Kalian hitung, kurang, kali, dan ditambahkan hasilnya adalah 56,64. Dengan demikian nilai persentil ke-30 adalah 56,64. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.